Salam sukacita. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang yang tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Dan mereka marah, kecewa, dan mereka menyalahkan keadaan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa belajar percaya rahasia Tuhan. Maka dalam bulan ini kita akan belajar tentang rahasia Tuhan. Bagaimana kita meresponi rahasia Tuhan. Dan membuat kita menjadi orang yang bisa melewati, menangkap, bahkan menikmati rahasia Tuhan. Saudara, rahasia Tuhan adalah surprise. Rahasia Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Rahasia Tuhan adalah kemuliaan. Rahasia Tuhan adalah sukacita. Karena itu mari kita belajar menikmatinya. Dan kita mau baca satu ayat. Ayat yang pertama yang saya bacakan Lukas 7 ayat 35 bunyi. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara, ada begitu banyak orang begitu mudah menghakimi. Pada waktu mereka melihat Yohanes Pembaptis tidak makan, mereka berkata mereka kerasukan setan. Saudara, hari itu dia pakai baju kulit. Dan mereka berkata anak imam yang seharusnya memakai sebuah kain lenan yang halus. Bagaimana mungkin memilih baju kulit? Dan mereka berkata kerasukan setan. Padahal kita tahu Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa Yohanes Pembaptis dipilih khusus, diurapi khusus, membuka karpet merah buat kedatangan Sang Mesias. Sebaliknya, mereka menantikan yang namanya Mesias lebih dari 4.000 tahun. Tetapi pada waktu Mesias datang, saudara, mereka sangat tidak siap. Mereka mengharapkan mungkin seorang tokoh yang saleh, seorang tokoh yang berjalan, saudara, dan sinar kemuliaan mendekati atau memancar dalam hidupnya. Tapi pada waktu dia lihat Yesus yang makan dan minum, Yesus yang bergaul dengan pemungut cukai, Yesus yang bahkan mengampuni seorang perempuan berzina, dia berkata bahwa Yesus adalah pelahap dan peminum. Dan mereka menolak dia sekali lagi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Seringkali ada hati yang tidak terbaca, walaupun penampilannya sangat mengerikan. Bahkan kadang-kadang Tuhan memilih orang yang sangat bejat, yang pernah menghancurkan orang lain, pernah membunuh seperti Saulus, saudara, dan merubahnya menjadi rasul besar. Itu adalah rahasia Tuhan. Mari belajar untuk tidak mudah menghakimi. Mari belajar untuk membuka hati yang besar, untuk menerima begitu banyak perbedaan. Mari belajar untuk melihat dari sudut orang itu. Maka kita akan menjadi dewasa. Ada sebuah peristiwa yang buat saya sangat-sangat memberkati saya. Hari itu kami ada acara dan ada puncak acaranya adalah meletakkan korban. Dan begitu banyak orang berjalan dengan menangis. Mereka meletakkan uang, cincin kawinnya. Mereka bahkan ada yang satu langkah berlutut, satu langkah berlutut. Kemudian ada seorang yang berjalan dengan berkalungkan sebuah anduk kotor. Saudara, dan anduk ini, saudara, ya, dari bekas keringat dan bau, bahkan sangat kumal. Dan yang lebih mengerikan lagi, anduk ini bergambar setan merah dari sebuah lambang sepak bola. Saudara, dan dia melempar anduk itu di tumpuan korban mezbah yang menurut saya sangat sakral. Saudara, saya ingin marah. Saya berkata engkau itu sedang mengotori. Saya sedang berkata bagaimana dia orang yang tidak tahu diri, sangat tidak sopan. Tapi hari itu Tuhan bilang diam. Dan saya membiarkan semuanya berjalan. Dan setelah selesai Tuhan bilang tanya ke orang itu. Maka saya mengejar orang itu dan saya tanya, apa yang sedang kau buat? Dan orang ini berkata, saya terikat judi bola.
Dan saya juga selalu menganggap sepak bola adalah Tuhan saya. Tapi hari ini saya dilawat Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya berhenti untuk lihat bola. Bahkan saya meletakkan ini selalu anduk yang kumal ini yang saya selalu pakai. Apalagi ini adalah lambang daripada sepak bola favorit saya. Ini yang saya selalu angkat, saya pakai buat tidur, dan hari ini saya mau putus hubungan. Karena itu saya lempar ke sana dengan berkata selesai. Saya tidak akan nonton bola lagi, saya tidak judi bola lagi. Saudara, coba bayangkan seandainya hari itu saya marah. Coba bayangkan seandainya hari itu saya hardik dengan berkata, engkau tidak sopan, engkau mengotori mezbah. Maka kejadiannya akan berbeda. Orang ini mungkin kecewa, marah, dan merasa tidak diterima. Jangan gampang untuk menghakimi. Karena seringkali penghakiman merusak banyak hal. Ada sebuah suku di dalam orang-orang Israel, yaitu suku Dan. Dan dikatakan dialah suku yang menghakimi. Dialah suku yang sebenarnya selalu menjadi hakim. Saudara, dan dia dengan sangat mudah berkata, kenapa suku ini begini, kenapa suku itu begitu. Dan dia benar-benar suka untuk merendahkan yang lain. Dan yang mengagetkan pada waktu di Wahyu, suku ini hilang. Suku ini tidak tertulis lagi. Saudara, kenapa dia tidak ada di bilangan suku-suku yang spesial dipelihara Tuhan? Persoalannya karena menghakimi. Mari belajar untuk percaya Tuhan punya rahasia. Tuhan tidak bisa cerita kenapa dia memilih seseorang. Mungkin orang ini sangat jelek. Mungkin orang ini tidak berpotensi. Mungkin bahkan orang ini pendosa yang jatuh bangun. Tetapi itu akan menjadi rahasia. Karena mungkin di dalam malam-malam sendiri dia menangis. Mungkin ada hari-hari di mana dia bertobat sampai dia menyentuh hati Tuhan dengan pertobatannya. Mungkin ada orang-orang, bahkan penjahat sekalipun, yang saudara meletakkan cinta dengan cara yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Karena di depan manusia dia malu untuk menangis, garang, dan kelihatannya dia seolah-olah tidak peduli dengan apapun. Ada hal yang kedua yang saya ingin supaya kita belajar dan tidak menghakimi. Ada seorang anak yang menunggu ayahnya pulang. Dan dia berkata, kasihan anak ini sudah tidak punya mama. Dan dia menunggu papahnya pulang. Saudara, dan kemudian dia berpikir papa pasti capek. Maka dia bikinkan semangkok mie instan dengan telur. Dan papanya tidak datang-datang. Dan dia keluarga miskin, tidak punya saudara ya tempat untuk menyimpan. Dia bilang, saya pengen bikin surprise. Dan saya pengen supaya mie ini tetap hangat. Maka dia taruh di ranjang ayahnya, ditutupi dengan selimut. Yang dia atur sedemikian rupa. Saudara, pada waktu ayahnya datang, saudara, ayahnya tidak lagi peduli karena dia sangat-sangat letih. Dan dia langsung loncat ke ranjang. Dan pada waktu dia loncat ke ranjang, mie itu tumpah. Dan itu membuat dia sangat marah. Dia berkata anaknya makan mie instan di ranjang. Dia gebukin anaknya. Saudara, dan anaknya cuma bisa menangis. Dan sejak hari itu, hubungan ayah dan anak ini kerek. Dan mereka tidak pernah lagi bisa saling mengerti dan saling mengasihi. Tiba-tiba ada sebuah tembok tebal antara ayah dan anak. Karena apa? Karena kita tidak belajar sabar. Karena kita begitu mudah menghakimi. Karena kita begitu mudah marah, bereaksi negatif tanpa mencoba mengerti dari pihak yang lain. Kenapa gereja pecah? Kenapa ada banyak orang saling menuding dan sesat? Kenapa ada begitu banyak perpecahan? Kenapa suami istri hancur? Kenapa keluarga berantakan? Kenapa ada begitu banyak perselisihan? Seringkali karena kita tidak bisa punya hati yang besar untuk percaya ada rahasia Tuhan di mana setiap orang
berurusan dengan Tuhan. Mari jangan mudah menghakimi. Miliki hati yang besar. Miliki sebuah hati yang mau menerima perbedaan. Mari datangi dan coba tanya tanpa praduga, tanpa prasangka. Maka kita akan melihat ada unity, ada persatuan di antara kita. Tuhan Yesus memberkati.